Saya Kunera Lastika Simombing SAG, Guru SMP Negeri 1 Sirandoru, mengampu bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 251042464. Saya akan melaksanakan UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Terima kasih. Kiri. Ini kok lebih apa? Ini kumannya waktu dia no? Bisa. Salam. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Apa kabar? Sehat kita semua? Sehat bu. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Silakan siapa yang bisa memimpin kita anak ibu. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur di mana pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau membukakan pintu pikiran kami agar kami dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Ya Tuhan, kami tidak pernah luput dari dosa, karena Engkau mengampuni segala dosa kami. Inilah doa anakmu dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik, ibu mau bertanya, hadir kita semua atau yang ada absen? Hadir, Bu. Oke, kita hadir semuanya. Terima kasih. Baik, materi kita pada hari ini adalah gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi kita ini, Ibu mau bertanya kepada kita semua. Siapa masih ingat materi minggu yang lalu? Oke, silakan Roy. Materi minggu yang lalu adalah karya pastoral gereja. Terima kasih teman. Materi kita minggu yang lalu adalah karya pastoral gereja. Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira tentang apa karya pastoral gereja itu? Siapa bisa? Priska, silakan. Liturgi, Bu. Liturgi. Menurut kamu liturgi itu bagaimana? Liturgi adalah perayaan Ekaristi dan kegiatan bersama keluarga. Perayaan Ekaristi dan bersama keluarga. Tepuk tangan. Di dalam perayaan Ekaristi sudah ada liturgi. Baik itu dalam doa lingkungan ibadat ataupun di dalam keluarga kita bersama. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita,
Ibu mau bertanya, siapa kira-kira kita yang mengerti apa itu gereja? Melita, silakan. Sekumpulan umat beriman yang percaya kepada Yesus yang sekarang berziarah menuju rumah Bapa. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Sekumpulan umat beriman yang percaya kepada Yesus yang masih berziarah menuju rumah Bapa. Berarti ibu, anak-anak ibu sekalian adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang masih berziarah di muka bumi ini yang mau menuju rumah Bapa. Nah, ini dia anak-anak ibu yang terkasih. Nah, sekarang kita masuk gereja sebagai tanda sarana keselamatan. Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memahami gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan sehingga mereka menghayati karya keselamatan dalam gereja. Gereja berarti kita harus menghayati. Kita hayati di dalam diri kita ini bahwa karya-karya menuju keselamatan lewat perayaan-perayaan Ekaristi dan juga doa lingkungan bersama dan juga doa di dalam keluarga. Inilah yang harus kita hayati untuk menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak ibu yang terkasih, setiap orang ya berusaha untuk menjadi atau memberikan dirinya supaya selamat lewat berbagai macam usaha kita supaya kita bisa selamat. Banyak juga orang memberikan kepada kita supaya memberikan rambu-rambu lewat simbol, lewat gambar yang akan bisa kita pahami bahwa itu adalah keselamatan untuk kita. Orang beriman, kita umat Katolik menghayati bahwa keselamatan itu bersumber dari Allah. Ini kita garis bawahi anak-anak ibu itu. Keselamatan itu bersumber dari Allah. Maka keselamatan itu diperuntukkan untuk kita semua. Bukan hanya untuk ibu keselamatan itu, bukan hanya untuk anak-anak ibu keselamatan itu, tetapi diperuntukkan untuk kita semuanya. Gereja sebagai tanda dan sarana untuk kita hayati lewat perayaan-perayaan tadi, lewat perayaan Ekaristi atau misa yang sering kita lakukan. Disitulah Yesus berkarya. Berkarya di mana anak-anak ibu? Berkarya di hati ibu, di hati anak-anak ibu, supaya kita bisa menerima kabar gembira atau sukacita kerajaan Allah. Karya Yesus ini dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan oleh hierarki gereja kita kepada umatnya. Siapa umatnya? Ibu, anak-anak ibu sekalian, dan kita semua. Sebelum kita memulai itu nanti, di sini nanti ada ibu berikan video. Dalam video itu nanti ada 5 perutusan yang akan disampaikan oleh video itu, yaitu tentang yang pertama adalah pewartaan. Ya,
pewartaan, pelayanan, ya, pelayanan, pewartaan, pelayanan, liturgi, kesaksian, dan persekutuan. Tapi sebelum Ibu berikan video, maka kita sebentar terlalu tegak untuk lihat ice breaking dulu kita semua. Berdiri kita semua dulu. Nah, kalau Ibu bilang nanti ini telingaku, kalian bilang ini telingaku, ya. Itu telingaku. Kalau kata itu tidak usah disebutkan. Tetap tanganmu di telinga. Siapa yang mengikuti Ibu nanti berarti nggak fokus. Ya, kita contohkan dulu sekali. Ini kepalaku. Semua bilang ini kepalaku. Ya, dengar sekali lagi. Ini kepalaku. Ini kepalaku. Itu telingaku. Oke, berarti ada yang tidak fokus, ya. Nah, di situ ya. Kalau kata ini baru kalian ikuti Ibu. Kalau kata itu Anda tidak ikuti. Tetap tangannya di. Oke, sekali lagi. Ini hidungku. Ini hidungku. Itu kepalaku. Oke, terima kasih. Sekali lagi, berarti Anda semua fokus. Sekali lagi. Ini mataku. Ini mataku. Ini hidungku. Ini hidungku. Nah, Anda tidak fokus, ya kan? Ini hidungku, Ibu pegang kepala, kau juga pegang kepala. Mana hidung? Ini. Sekali lagi yang terakhir, berarti nampak kali kedengar tuh. Ini tangan saya. Ini tangan saya. Itu hidungku. Ini hidungku. Ini hidungku. Ini mata saya. Ini mata saya. Itu hidung saya. Itu hidung saya. Oke, terima kasih. Ada yang Oke, ya silakan. Baik, sekarang setelah duduk kita tonton video kita. Oke, sekarang aku tanya dua orang, kira-kira menurut kalian apa tanggapanmu tentang video tersebut? Siapa bisa? Tanggapan kamu tentang video tersebut? Ya, silakan. Menurut tanggapan saya dari video yang pernah saya lihat adalah Ya, tepuk tangan. Video itu adalah terdapat tentang pewartaan. Siapa lagi kira-kira yang bisa? Oke. Hanya ibarat kapal apa ya? Silakan. Saya tentang video itu adalah pelayan. Tentang pelayanan. Terima kasih. Nah, dalam video itu ada 5 tugas gereja: pewartaan, pelayanan, perutusan, persekutuan, nah liturgi. Jadi sekarang kita berikan tugas kelompok, ya. Ibu langsung aja nggak usah satu arah kelompok. 1, 2, 3, 4. Ayo bentuk kelompok tanpa lama-lama, langsung putar apa aja. Silakan, nah. Ayo silakan.
Dua, jelaskan 3 contoh aktivitas yang dapat kamu lakukan untuk keselamatan banyak orang. Nah, setelah itu kalian berdiskusi, belajar berkelompok. Baru setelah selesai itu nanti ada LKPD yang harus kau kerjakan pribadi. Itu tugas kelompokmu. Ini LKPD untuk pribadi. Ini, ayo silakan sambil berembuk untuk kelompokmu. Setelah kelompok baru ini nanti LKPD-nya. Ya. Ayo silakan. Yang dulu nanti kerja kelompoknya dulu, baru LKPD-nya. LKPD-nya dia akan bisa. Sudah siap? Oke. Sudah siap? Nah, sekarang kita persentase setiap kelompok. Silakan, Ibu langsung unjuk aja ya, nggak usah kita ambil lotre 1, 2, 3, 4. Mulai dari kelompok 4, silakan. Di sini aja berdiri. Oke, iya. Kita dengarkan bersama. Perkenalkan nama saya Mas Rentang. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa saja tugas gereja Katolik yang terdapat dalam video. Jawabannya 1. Pewartaan. Gereja mewartakan kabar yang Yesus Kristus. 2. Persekutuan. Gereja mengembangkan dan menghadirkan persekutuan. 3. Pelayanan. Gereja melayani dan memajukan karya cinta kasih. 4. Liturgi. Gereja menghidupkan peribadahan yang menguduskan. 5. Kesaksian. Gereja memberikan kesaksian sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua yaitu berikan 3 contoh aktivitas yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan dari sebagai saran keselamatan bagi orang. 1. Membantu orang lain dalam kesulitan. 2. Jika kita melihat teman kita sulit, kita tolong. 3. Berbagi pengetahuan dan keterampilan yang kita dapat berbagi untuk
berbagai ilmu untuk maju bersama. 4. Menjurin contoh perilaku positif. Kita menunjukkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam tugas kita. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulai. Saya dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, jelaskan apa saja tugas gereja Katolik yang terdapat dalam video tersebut. Yang pertama, persekutuan. Gereja membantu dan menghadirkan persekutuan. Yang kedua, pelayanan. Gereja melayani dan memajukan karya cinta kasih. Yang kedua, berikan 3 contoh aktivitas yang dapat Anda lakukan mengajukan dari sebagai saran keselamatan bagi orang lain. Yang pertama, menjadi contoh perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam tugas kita. Yang kedua, membantu orang lain dalam kesulitan. Yang Oke. ketiga, berbagai pengetahuan dan keterampilan kita. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya bernama Yudhedi Marmun. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa saja tugas gereja Katolik yang terdapat dalam video tersebut. Yang pertama, liturgi. Dalam gereja menghidupkan peribadahan yang menguruskan. 2. Kesaksian. Dalam gereja memberi kesaksian sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, berikan 3 contoh aktivitas yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan dari sebagai saran keselamatan bagi orang lain. Jawabannya yaitu yang pertama, bantu orang lain dalam kesulitan. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menjadi contoh perilaku positif. Kita menunjukkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Baik, dari hasil diskusi sudah ada yang bertanya, diberikan 1 pertanyaan. Oke, silakan Mika. Saya akan memperkenalkan, nama saya Niken dari Pangabean. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan pewartaan. Ya, siapa? Kelompok berapa tadi? Oke, silakan. Saya akan menjawab. Perkenalkan, nama saya Mariam Sudrowa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mika. Jawabannya adalah menyampaikan kabar gembira tentang penyelamatan diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, dari kesimpulan semuanya bahwa dari video tadi persekutuan, pelayanan, liturgia, dan juga kesaksian itu semuanya ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Gereja menjadi sarana keselamatan bagi semua orang, bagi ibu, bagi anak-anak ibu semuanya. Jadi ini kita tidak boleh terlepas dari pelayanan kita. Seperti yang hasil diskusi kamu tadi, membantu orang yang bersusah, membantu orang yang lagi bersedih, menolong orang yang lagi membutuhkan, dan menjadi orang-orang yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang lebih aktif melakukan yang positif, baik di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Inilah yang harus kita lakukan. Paham anak-anak ibu sekalian? Sekarang ibu mengumpulkan LKPD kita semua. Silakan kumpulkan LKPD-nya nak.
Oke, sekarang Ibu mau minta dari kita semua, siapa kira-kira yang bisa memberikan refleksi tentang materi kita pada hari ini? Siapa? Angkat tangan. Oke, silakan. Anak Ibu. Menurut saya materi hari ini sangat Silakan menyenangkan. berdiri saya. Berdiri dulu nak. Menurut saya materi hari ini sangat menyenangkan karena di sana materi kita mengenai Yesus berkarya. Yesus berkarya untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Karya Yesus dilanjutkan oleh para rasul dan dilanjutkan oleh para penerusnya, yaitu para uskup yang dibantu oleh imam dan umat beriman dalam gereja. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi satu lagi? Oke, silakan Anak Ibu. Menurut saya, materi hari ini sangat menyenangkan karena kita adalah orang beriman Kristiani, menghayati bahwa keselamatan itu bersumber dari Allah. Maka keselamatan itu diperlukan bagi kami semua orang. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Itulah refleksi anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan refleksi tentang materi kita ini. Sudahkah Ibu merasakan bahwa gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi diri Ibu sendiri untuk melakukan karya-karya keselamatan bagi orang lain? Semoga kita semuanya mampu untuk merefleksikan menjadi lebih baik. Baik, anak-anak Ibu, minggu depan materi kita adalah sakramen inisiasi. Harapan Ibu, mari kita baca materi kita untuk minggu depan supaya anak-anak Ibu semua memahami apa yang akan disampaikan minggu depan. Ya. Jadi minggu depan juga tidak ada yang absen. Ibu harap seperti hari ini juga. Paham anak-anak Ibu sekalian? Sekarang kita tutup dengan lagu dan doa. Kira-kira siapa membawa lagu kita hari ini? Silakan lagu dan doa, silakan anak Ibu. Ku mau cinta Yesus selamanya, setia budaya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami keselamatan dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Ya Bapa, kami manusia yang telah luput dari dosa, segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kasih yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Inilah doa anakmu melalui perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa
dan ucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Pagi.